Jadi kayak gitu ya. Jadi memang bukan berarti ketika sudah belajar tiba-tiba langsung akhlaknya baik gitu otomatis ya. Betul. Ternyata banyak hal yang sudah banyak juga yang harus dipelajari. Bahkan ada beberapa, Wisnu lupa tapi ya. Jadi ada kalau nggak salah orang tuanya, ibunya Imam Syafi'i kalau nggak salah ya. Itu pernah memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i atau Imam siapa saya lupa, cuman intinya memberikan nasihat ketika kamu ingin belajar kepada satu guru, pelajari dulu, lihat dulu akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, baru pelajari ilmunya. Masya Allah ya. Berarti pentingnya akhlak ya. Betul sekali, dan bahkan juga kita tahu bahwa dikatakan juga bahwa Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Ada lagi karena innama bu'itsu lil utami makarimah akhlak, ya kan gitu. Nah, makanya pada saat kita beribadah, kita membaca Quran, jangan jadikan Quran itu sekedar bacaan, tapi jalankan apa yang ada di dalam Quran, amalkan. Pada saat kita sholat juga, isi sholat kita itu dengan memaknai sholat kita. Bahwa di dalam sholat ada kalimat tasbih, ada kalimat tahmid, dan kita belajar juga buat sabar ya. Insya Allah jika ibadah kita sudah benar, akhlak kita akan benar. Tapi kalau akhlak kita benar, akhlak kita belum benar, bisa jadi ada yang salah dengan ibadah kita. Nah, itu kita harus koreksi banyak diri kita sendiri. Oke. Baik, setelah ini kita masih ada berita menarik lagi nih, Nuk. Apa tuh? Nanti jangan kemana-mana. Beritanya akan hadir saat lagi. Tetaplah di Berita Islami Siang. Baik pemirsa, nih sekarang ya kita pembahasan ketiga ini bagus banget nih. Jadi para ibu-ibu silakan datang ajak suaminya nonton juga nih. Jadi ini tema kita, pembahasan kita ketiga adalah omelan istri baik bagi kesehatan suami. Nah, udah sering diomelin nggak sama istrinya? Jawab dulu. Iya. Sering banget di rumah apa ya? Oh, di rumah. Di mana lagi? Nggak di rumah, apa di studio maksudnya? Kalau di studio kan ada jangan nyebar fitnah deh. Ya ampun. Nggak, maksudnya di rumah. Iya, ini di rumah apa di studio? Kalau di studio kan udah tiap hari tuh kisah jelang berbuka sama Zizi diomelin terus. Kalau di rumah? Kalau di rumah istri saya baik kok. Baik ya. Enggak bener. Baik enggak? Agak galak. Terutama dalam hal kalau urusan makan. Oh, urusan makan. Aduh, yalah, nggak boleh makan. Tapi intinya jadi nggak mau kasih tahu dulu. Pernah diomelin tapi kan? Pernah. Pantesan sehat ya. Udah, yuk kita langsung kita lihat deh. Kenapa sih bisa sehat ya suami kalau diomelin sama istri? Kita saksikan bersama. Wisnu sering diomelin nggak? ما تنسى تحكي أمك يا أحمد. أنا بحكيها أكتر منك. Benarkah omelan istri baik untuk kesehatan suami? Pemirsa beriman, ketika sepasang kekasih telah memutuskan untuk menikah, dipastikan keduanya ingin memiliki kehidupan keluarga yang bahagia, saling peduli satu sama lain dan hidup tenang, serta nyaman bersama. Namun ketika ada sedikit permasalahan di dalam sebuah keluarga yang dapat membuat para istri lebih sering mengeluarkan emosi, terkadang masih banyak suami yang mengeluhkan omelan pasangannya dan merasa tidak bahagia karenanya. Padahal dalam hal ini, sebuah penelitian baru menunjukkan justru omelan istri baik untuk kesehatan suami. Namun benarkah? Di dalam sebuah penelitian menurut studi nasional di Michigan State University, Amerika Serikat, seorang pria di pernikahan yang tidak bahagia cenderung terhindar dari diabetes dan bisa mempunyai kontrol yang baik jika memiliki penyakit tersebut. Alasannya, istri yang suka ngomel lebih memungkinkan untuk mengatur perilaku kesehatan suaminya. Namun studi yang dilakukan tersebut menantang asumsi tradisional bahwa kualitas perkawinan negatif selalu merugikan kesehatan. Kemudian menurut penelitian tersebut, istri yang mengganggu dan mengomeli suami dapat lebih memungkinkan untuk mengatur perilaku kesehatan mereka. Dan penemuan yang paling mengejutkan adalah bahwa untuk seorang pria, peningkatan kualitas perkawinan negatif menurunkan resiko pengembangan diabetes dan meningkatkan kemungkinan mengelola penyakit setelah terjangkit. Karena pada kenyataannya, diabetes membutuhkan pemantauan kesehatan sesering mungkin. Dan istri bisa mendorong suami untuk melakukannya, yaitu dengan cara meningkatkan kesehatan. Walaupun hal itu juga dapat meningkatkan ketegangan pernikahan dari waktu ke waktu.
Pemirsa beriman, di samping penelitian tersebut mengatakan omelan seorang istri baik untuk kesehatan sang suami, pasti di balik kondisi tersebut juga banyak hikmah di dalamnya. Dalam hal ini, memang marah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, tidak terkecuali pada seorang istri. Namun, untuk menjadi suami yang baik sebagaimana diteladankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang butuh keteguhan hati. Tetapi sekali lagi, hal ini tidaklah mudah. Bahkan sebagian suami langsung tegak dan melampiaskan kekesalan dengan penuh emosi jika mendengar omelan seorang istri. Namun menariknya, ajaran Islam tidak pernah memberikan suatu perintah, melainkan telah tersedia keteladanan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakhlakul karimah. Termasuk bagaimana semestinya seorang suami memberikan respon jika istri sedang mengalami kemarahan, seperti di dalam kisah berikut ini. Pada suatu waktu, ada seorang lelaki tergesa-gesa menuju kediaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan maksud hendak mengadukan perilaku istrinya yang dirasa seringkali marah. Namun begitu tiba di kediaman Sayyidina Umar, lelaki tersebut tanpa sengaja mendengar suara istri Umar bin Khattab sedang meleja khalifah kedua tersebut. Lalu lelaki tersebut semakin bingung karena Sayyidina Umar sama sekali tidak membela diri. Menyaksikan hal tersebut, lelaki itu pun balik kanan dan melangkahkan kaki untuk pulang sambil bergumam, kalau khalifah saja dimarahi oleh istrinya dan tidak bereaksi apa-apa, untuk apa saya mengadu kepada beliau? Namun tak disangka, ternyata Sayyidina Umar menyadari kehadiran seorang lelaki tersebut. Beliau pun segera membuka pintu, dan ketika melihat sang tamu telah beranjak, kemudian beliau buru-buru memanggilnya dengan ucapan, "Apa keperluanmu?" Kemudian lelaki itu pun berbalik dan segera menghadap Sayyidina Umar. "Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya aku datang untuk mengadukan perilaku istriku dan sikapnya kepadaku. Tapi aku mendengar hal yang sama pada istri Tuan." Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Wahai saudaraku, aku tetap sabar menghadapi perbuatannya, karena itu memang kewajibanku. Istrikulah yang memasak makanan, membuatkan roti, mencucikan pakaian, dan menyusui anakku. Padahal semua itu bukanlah kewajibannya," jawab Umar. "Di samping itu," sambung Umar, "hatiku merasa tenang untuk tidak melakukan perbuatan haram sebab jasa istriku. Karena itulah aku tetap sabar atas perbuatan istriku." Kemudian lelaki tersebut mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, istriku juga demikian." Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar, "Oleh karena itu, sabarlah wahai saudaraku, ini hanya sebentar." Pemirsa beriman, demikianlah pemaparan mengenai benarkah omelan istri baik untuk kesehatan suami. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan kita semua terhadap hal-hal baru dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, gimana? Suaminya udah ditarik ke depan TV untuk dengar berita tadi, ya? Ya kan ternyata saya sehat ini salah satu rahasianya adalah karena istri itu tegas sebenarnya. Sehat kan? Tegas supaya saya makan nggak berlebihan. Lebih ya, diarahkan ke situ ya, lebih ke ya, kesehatan, ya? gitu. Tapi memang cenderung berani dalam arti memberhentikan suaminya untuk makan-makan yang tidak baik ya. Betul, dan memang fungsinya sebagai seorang istri itu adalah mengingatkan suaminya. Ya kan, kita satu sama lain saling, ibaratnya suaminya imamnya, ya kan, istrinya ya di belakang kita. Tetap dia adalah kepala juga rumah tangga untuk anak-anak kita. Benar. Kan gitu. Tapi memang kalau kisah-kisah banyak tadi udah ya, kayak Umar tadi sudah diceritakan. Ada juga bagaimana Nabi Muhammad SAW bersama Aisyah marah atau ngambek, tapi Nabi Muhammad tetap sabar. Kita harus belajar ya, walaupun kadang kita banyak kekurangannya juga ya. Tapi nggak pernah ngambek kan, Siren kan? Hah? Alhamdulillah. Jangan di sini udah. Oke, baik pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan, dan kita tetap istiqomah menjalankan saum di Ramadan ini dan juga ibadah-ibadah lainnya. Amin. Saya David Halik undur diri. Saya Teguh Wisnu undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.